Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang proses pembuatan aplikasi kasir supermarket berbasis Java. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah PBO 2. Pada video ini menjelaskan tentang proses pembuatan, yaitu membuat desain, koneksi database, membuat database, dan membuat codingannya. Oke, langsung saja kita ke video berikutnya. Oke, pertama-tama kita membuat database terlebih dahulu dengan membuka PHP MyAdmin pada localhost. Lalu kita tulis create database kasir. Lalu kita membuat tabelnya. Menulis create tabel kasir yang berisi nomor faktur dan tipe datanya varchar, nilainya 20 dengan unique primary key. Lalu tanggal varchar, nilainya 20 juga. Lalu ada ID customer, tipe datanya varchar juga, nilainya 10. Terakhir ada total yang tipe datanya desimal. Kita keren. Oke, lalu kita buat database, kita buat tabel baru dengan nama create tabel kasir 2. ID barang, nilai varcharnya, integrasinya varchar, nilainya 10. Terus ada nama barang, ini salah, nama barang yang integrasinya varchar juga, nilainya 50. Oh, ini salah lagi nih, typo. Lalu ada jumlah integer dan harga itu desimal. Terakhir ada total dengan tipe data desimal lagi. Oke, kita tutup di sini titik koma dan kirim. Oke, di sini di dalam database kasir terdapat dua tabel, yaitu tabel kasir dan tabel kasir 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan project yang saya buat. Yang pertama itu pada program ini saya membuat sebuah kelas bernama dbconnect yang fungsinya untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Kelas ini bertugas untuk menyediakan koneksi yang nantinya dipakai untuk aplikasi seperti halaman, login, data produk, dan proses transaksi. Yang pertama itu tentang import MySQL, import JavaSQL, import JavaSQL. Nah, ini intinya itu untuk mengimpor library JDBC, yaitu library yang digunakan Java untuk berkomunikasi dengan MySQL. Nah, untuk ini saya deklarasi class dan variabel. Kan di sini saya membuat class dbconnect dan sebuah variabel statik untuk menyimpan objek koneksi. Dibuat statik karena koneksi hanya dibuat untuk satu kali saja, sehingga lebih efisien. Nah, untuk bagian ini inti dari program yang untuk URL, user dan password itu digunakan untuk login ke MySQL. Drive Manager, Regis Driver itu mendaftarkan driver ke MySQL.
Nah, driver manager get connection itu membuat koneksi ke database. Kalau berhasil itu nampilin pesan berhasil terhubung, kalau gagal itu gagal terhubung. Untuk ini public static void main itu untuk testing, untuk ngecek apakah koneksi database bisa dijalanin apa enggak. Nah, jadi kita coba run ya. Agak lemot ini. Nah, sukses. Oke, sekian. Oke, di sini kita membuat file projectnya terlebih dahulu dengan membuat foldernya yaitu kasir dengan Java application, lalu finish, lalu kita membuat source package-nya yaitu dengan membuat new, lalu kita membuat nama foldernya kasir, lalu kita membuat Java class-nya yaitu JFrame-nya dengan nama kelasnya kasir. Lalu kita di sini mendesain tampilan dari aplikasi desktopnya dengan desain yang disesuaikan dengan keinginan kita. Oke, ini dia hasilnya untuk desain. Nah, seperti ini ya. Oke. Mana sih? Di sini saya jelasin codingan kali ini, membuat source codingan untuk fungsi total biaya. Jadi ini untuk ngitung total harga semua barang yang ada di tabel. Nih, misalkan yang ada di sini nih. Misalkan nih ada berapa baris di tabel. Siapin variabel total, akan nambah terus. Dia cek harga dan jumlah. Mereka terima kasih banyak. Bentar. Nah, intinya itulah. Ini codingannya ya. Saya nggak record pas ngerjain karena lowbat laptop. Kalau sambil nge-record lebih boros baterai. Jadi inilah codingan untuk fungsi total biaya. Oke, ya. Oke, di sini kali ini saya melanjutin ya, ngebuat load data kosong dan utama. Jadi load data itu fungsinya ini dipakai untuk masukin data dari text box ke dalam data. Jadi setiap kali pengguna ngisi nomor transaksi, ID barang, nama barang, nama barang, harga dan jumlah, dan total bayar. Fungsi ini untuk nambahin semua data itu sebagai baris baru digit table. Nah, untuk yang kosong itu, fungsi ini berguna untuk menghapus seluruh baris di table. Jadi saat fungsi ini dijalanin ya, semua data yang ada di table dibersihin sampai nggak ada baris yang tersisa. Untuk yang utama itu digunakan untuk mengosongkan semua text box. Tujuannya supaya form input kembali kosong dan siap diisi data baru lagi oleh pengguna. Ini saya membuat clear 2 dan tambah transaksi. Jadi untuk fungsi clear itu ngosongin data transaksi utama, data customer sama total pembayaran. Intinya untuk reset bagian from kasir. Nah, untuk yang clear 2 ini untuk ngosongin input barang. Jadi dipakai setelah satu barang dimasukin ke daftar transaksi nih, dibersihin nih ID barang, nama barang, harga dan jumlah. Nanti ulang lagi. Jadi intinya biar siap masukin barang berikutnya. Nah, untuk tambah transaksi itu untuk menghitung total harga barang. Jadi cara kerjanya itu begini. Bentar, saya lihat desainnya dulu. Nah, kita kan ambil jumlah barang.
Nah, jumlah barang. Nah, ambil harga barang. Jadi hitung total dari jumlah barang dikali harga barang. Nanti akan nampilin ke total bayar. Nah, intinya codingan yang ini nih, yang tambah transaksi itu untuk menghitung total harga barang yang sedang diinput. Nah, kalau untuk bagian load data, total biaya, dan klip 2 TXT ID barang, request fokus, itu artinya untuk refresh tabel daftar barang yang sudah ditambah. Ini untuk load data. Total biaya itu untuk update total keseluruhan transaksi. Nah, clear 2 itu untuk kosongkan input barang. Kalau request fokus itu untuk jadi kursornya otomatis kembali ke kolom ID barang. Intinya alur kasir yang dibuat cepat, jadi selesai tambah barang langsung siap input barang baru gitu. Fungsi codingan ini jadi untuk nyiapin tampilan awal from kasir nih. Jadi bentar, ada lemot. Nah, ini dia nih untuk ini add column itu kan tahu kan artinya untuk ngebuat model tabel baru dan untuk ngatur kolom-kolomnya. Jadi no transaksi ID barang, nama barang, jumlah, harga, total. Itu untuk menjalani fungsi apa ya? Biasanya untuk generate nomor transaksi, dan load data. Nah, dan terus ini nih simple date format, new simple date format. Nah, ini nih untuk ngambil tanggal hari ini. Jadi di sini langsung nampil dia. Nih, langsung nampilin tanggal hari ini. Nah, untuk apa ya? Jadi udahlah, intinya form ini nih untuk nyiapin form kasir ketika dibuka supaya tabel, tanggal, dan inputannya itu udah siap digunain. Nah, sekian dari saya. Oke, di codingan kali ini saya mengisi action hapus sama bayar. Jadi ini codingan untuk yang bayar, bisa bayar itu. Nih kalau uangnya nggak cukup nih ya, totalnya lebih dari bayar nih, itu nanti nampilin uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Nah, kalau kalau total bayar lebih dari bayar, itu bakal masuk ke kembalian. Oke, untuk yang hapus itu saya isi ya action untuk menghapus. Nah, ini dia codingannya. Jadi sekian, terima kasih. Oke, codingan kali ini saya membuat action kepada jumlah, tambah, dan simpan. Nah, enggak bang, enggak. Jumlahnya itu kita isi dengan codingan tambah transaksi. Ini biar bisa connect ke simpan. Nah, ketika kita isi jumlahnya 4, nanti kita tambah, nanti otomatis datanya akan terisi. Ditambah juga kita isi codingan tambah transaksi. Nah, sudah itu kita coding ke simpan, kita kasih action. Nah, ini agar no trans ini salah, ini transaksi harusnya. TXT total ini salah, TXT total apa sih? Total bayar. Kita buka lagi. Nah, ini salah karena ya variabelnya nggak sesuai. Anda ya langsung aja ya kita tes project, langsung run file. Hasil dari project ini.
Nah, langsung kita coba aja ya. Nomor transaksi kita isi T01 misalnya. ID customer C01. Untuk tanggal di sini sudah menyesuaikan dengan eh, tanggal di real time ya. Terus kita buat disable di sini karena ini tidak bisa diubah atau diketik-ketik lagi. Nama customer, ID barang B0101. Nama barangnya misalnya coklat, harganya satu itu 8.000. 10 10. Jumlahnya itu 2. Kita tambah di sini muncul nomor transaksinya T01, ID barangnya B001, nama barangnya coklat dengan jumlah 2, harga satuannya itu 10, dan di sini kita menambahkan jumlahnya itu 2, jadi totalnya 20.000. Lalu kita tambah lagi ID barangnya B002 misalnya, nama barangnya itu jeruk, harganya itu misalnya 5.000, kita belinya 3 misalnya, jadi tambah. Nah, di sini sudah tersimpan otomatis. Kita input lagi satu barang, B003. Nama barangnya itu sabun. Harganya 6.000. Jumlahnya 1. Tambah. Nah, di sini kita sudah mempunyai total harga keseluruhan dengan jumlah 41.000. Dengan total bayarnya seharusnya 41.000, dan di sini kita akan melakukan coba kita hapus satu barang yaitu sabun. Kita hapus di sini. Nah, di sini berkurang jumlahnya yang harus kita bayar adalah 35.000 yang dengan sebelumnya 41.000. Terus kita akan melakukan pembayaran. Misalnya kita input bayarnya di sini 30.000 dengan total bayar yang seharusnya 35, lalu kita input 30.000, apakah dia bisa atau tidak. Kita enter. Di sini ada pop up uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Berarti jika uangnya kurang dengan jumlah total bayar itu tidak bisa melakukan pembayaran. Dengan muncul pop up seperti ini. Oke, kita input misalnya 40.000. Oke, kita enter lagi. Nah, di sini tidak muncul pop up seperti tadi, tapi muncul kembalian 5.000 di sini. Karena total bayarnya itu 35, sedangkan kita bayarnya itu uangnya 40. Nah, kembali 5.000. Kita simpan kosong semua, dan kita bisa menginput data baru, mau dari nomor transaksi ya di customer dan ID barangnya juga. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika videonya kurang jelas atau ada yang terpotong-potong, kami mohon maaf. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi yang nonton ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.